Yang pertama tentu saja marilah kita sama-sama membulatkan tekad untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Alhamdulillah, di akhir Ramadan ini kita bersama-sama melaksanakan sholat Jumat, dan ini merupakan hari yang istimewa karena sebagian besar kaum muslimin di penjuru dunia, sebagian saudara-saudara kita sudah ada yang melaksanakan sholat Idul Fitri, dan sebagiannya ada yang takmilah atau menyempurnakan sampai kepada tanggal 30 Ramadan, dan pelaksanaan Idul Fitri di esok hari yaitu pada hari Sabtu. Tentu semua itu adalah memiliki dasar dan kekuatan secara hukum syariat masing-masing yang tentu tidak boleh kita perdebatkan. Yang ada pada diri kita adalah toleransi dan saling menghargai tentu di antara kita, apalagi dengan sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya bahwa kita adalah sebagai mukmin, maka saling memperbaiki komunikasi dan hubungan dengan sesama muslim itu adalah merupakan sesuatu yang sangat lebih utama. Hadirin rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, al-ikhtilaf baina ummati rahmatun, sesungguhnya perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat. Ini artinya adalah merupakan satu dorongan dan spirit yang diharapkan oleh Rasulullah SAW, karena beliau menyadari bahwa meskipun Al-Qur'annya sama, hadisnya juga mungkin sama, tetapi mungkin penafsiran yang berbeda, sehingga tidak menutup kemungkinan pada akhirnya di antara umat beliau itu memiliki cara pandang yang berbeda-beda terhadap penafsiran Al-Qur'an maupun Al-Hadis, dan pada akhirnya akan menimbulkan perbedaan sudut pandang yang kemudian melahirkan perbedaan-perbedaan pemikiran, dan seandainya tidak disikapi secara arif dan bijaksana, maka itu akan melahirkan peluang-peluang untuk perpecahan. Sehingga Rasulullah menyadari hal tersebut. Beliau mengatakan, al-ikhtilaf baina ummati rahmatun, sesungguhnya perbedaan di antara umatku itu harus didasari oleh rahmat. Didasari oleh rahmat itu adalah didasari oleh rasa kasih sayang. Karena perbedaan apapun, kalau didasari atas kasih sayang, maka perbedaan itu tidak akan memantik satu perselisihan. Karena perselisihan itu akan terpantik manakala di dalam diri kita tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang. Tetapi sebesar apapun itu perbedaan, tetapi di hati kita masing-masing terpatri rasa kasih sayang, maka tentu tidak akan melahirkan satu perselisihan, apalagi satu perlawanan di antara saudara kita sendiri. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, tentunya harus kita pegang bahwa yang paling utama yang harus disimpan di dalam dasar nurani kita adalah rahmat, kasih sayang. Kasih sayang kita bukan hanya kepada sesama muslim saja, bahkan juga kepada non-muslim, bahkan juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kita tebarkan kasih sayang. Bukankah itu yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, bahwa rahman dan rahim Allah itu meliputi segala sesuatunya. Allah itu maha rahman dan rahim kepada seluruh makhluknya. Tentu saja sifat ar-Rahman dan ar-Rahim Allah itu harus menjadi dasar terpijak dalam hati kita masing-masing. Hadirin rahimakumullah, bagi kita yang masih melaksanakan ibadah saum pada hari ini, tentu saja kesedihan juga akan hinggap di diri kita, yaitu kita akan meninggalkan bulan yang mulia ini, satu anugerah bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena pada bulan Ramadan, sebagaimana kita ketahui, memiliki nilai fadilah yang berlipat-lipat dan luar biasa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Hari ini adalah hari terakhir bagi kita yang menjalankan puasa untuk 30 hari, dan tentu saja Ramadan akan segera meninggalkan kita. Bagi
kita yang memiliki sense terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, tentunya kepergian Ramadan bukan hal yang sederhana, tetapi adalah sesuatu yang sangat-sangat membuat kesedihan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang semestinya dilaksanakan pada bulan Ramadan secara optimal, kita tidak bisa melaksanakan secara optimal di bulan Ramadan. Boleh jadi puasa kita laksanakan puasa, tetapi maksiat juga kita tidak tinggalkan. Akhirnya ibadah ya ibadah, maksiat juga tetap kita jalan terus. Di bulan puasa ini, jangan-jangan yang tadinya kita niat ibadah semaksimal mungkin, bahkan kalau bisa separipurna mungkin, akan tetapi dalam kenyataannya ibadah kita di bulan Ramadan ini tidak ada bedanya dengan ibadah kita di bulan-bulan yang lainnya. Yang ada penyesalan di dalam diri kita. Oleh karena itu, kita memanfaatkan di hari-hari akhir ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala kesalahan yang kita perbuat di bulan Ramadan ini yang bisa menghalangi terhadap keoptimalan ibadah kita di bulan Ramadan, terhalangi oleh dosa-dosa yang kita lakukan, maka kita hanya bisa punya kesempatan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni segala kesalahan, segala kekeliruan, segala kehilangan kami selama melaksanakan, selama menjalani bulan Ramadan ini yang seyogyanya kami lakukan dengan segenap penuh keseriusan beribadah kepada Engkau, tetapi kenyataannya kami lalai terhadap apa yang seharusnya kami lakukan. Hadirin yang rahimahullah, tentu saja kesadaran tersebut itu akan menjaga terhadap pahala puasa, karena boleh jadi memang puasa kita tidak pahalanya tidak cemerlang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi jangan-jangan dengan istighfar yang kita lakukan, Allah kembalikan segala pahala kepada kita semua yang tadinya sudah pergi atas maksiat yang kita lakukan. Maka tentunya istighfar yang sepenuh hati kita lakukan, nanti diiringi dengan kalimat takbir mengakbarkan Allah, maka kita akan menjadi orang yang suci, kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Kita telah memberikan zakat fitrah kita, dan kita kembali hati kita menjadi hati yang fitrah, hati yang suci. Maka pendidikan selama 1 bulan di bulan Ramadan ini harus memiliki nilai-nilai bekas, harus ada peningkatan. Karena ulama, para ahlus salafi atau yang disebutnya adalah salafus salih, mereka membagi waktu 1 tahun ini ke dalam 2 bagian, di mana startnya dari Ramadan. Setelah 6 bulan setelah Ramadan adalah istighfar, jangan sampai Ramadan yang tidak diterima. Dan 6 bulan kemudian menjelang Ramadan, mereka berdoa agar mereka bisa dihadirkan kembali menyongsong bulan Ramadan. Ini betapa Ramadan ini menjadi satu pusat peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjebak kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu jazaa illa al-ju'i wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa, akan tetapi kenyataannya mereka tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa dahaga dan rasa haus. Apa mungkin itu terjadi? Sangat mungkin. Karena amal ibadah kita sebenarnya itu adalah diterima dan tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala bergantung pula kepada maksiat-maksiat yang kita lakukan. Maksiat yang kita lakukan jangan-jangan itu adalah memberikan kortingan terhadap pahala yang seharusnya kita terima. Allah Subhanahu wa taala dalam diceritakan dalam hadis Mu'adz bin Jabal, ini tertera di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali yang kemudian disyarahi oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Maraqibul Ubudiyah. Beliau menceritakan sebuah hadis yang berdasarkan dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pesan kepadanya, wahai Mu'adz, ingatlah engkau kepada apa yang akan aku katakan. Seandainya engkau memegang apa yang aku akan katakan, maka
Akan tetapi kalau kau lupakan apa yang aku katakan ini, maka engkau tidak akan mendapatkan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Apa itu ya Rasul? Rasul mengatakan bahwa sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini, yang 7 lapis langit ini, maka Allah menciptakan dulu malaikat, 7 malaikat untuk menjadi penjaga di masing-masing langit tersebut. Langit pertama dijaga oleh malakul ghibah, langit kedua dijaga oleh malakul fahr, langit ketiga dijaga oleh malakul kibar, yang langit keempat dijaga oleh malaikatul ujub, langit kelima dijaga oleh malakul hasan, yang langit keenam dijaga oleh malaikatul rahmah, dan langit ketujuh dijaga oleh malak al-ikhlas. Apa fungsi daripada malaikat tersebut? Fungsi daripada malaikat itu adalah menyeleksi amal-amalan seorang hamba yang telah dilakukan akan terseleksi, tereliminasi. Di mana tereliminasinya? Ketika naik amal hamba tersebut ke langit ketujuh. Maka setiap saat amal-amal kita itu, amal apapun yang kita lakukan, maka akan selalu naik ke langit. Akan tetapi apakah selamat sampai langit ketujuh atau tidak, itu bergantung dengan maksiat yang kita lakukan. Maka ketika kita memiliki amalan, contohnya kita telah melakukan sedekah umpamanya, maka saat itu pula amal kita dibawa oleh al-hafazah atau malaikat yang selalu membawa amal-amalan seorang hamba naik ke langit. Yang pertama adalah naik ke langit yang pertama, akan diseleksi dulu apakah amal ini adalah mengandung ghibah atau tidak. Ghibah itu adalah bukan ngomongkeun batur. Maka ketika amal tersebut ternyata seorang hamba pemilik amal tersebut suka menggibah, ngomongkeun orang lain, apa kata malaikat? Idrib ala wajhi sahibihi. Pukulkan kepada wajah pemilik amal ini. Karena apa? Di balik amal ini dia beramal, tetapi ghibah jalan terus, ngomongkeun orang jalan terus. Yang kedua, ketika dia lolos dari langit pertama, ghibah dia tidak punya, jangan-jangan terseleksi, tereliminasi di langit yang kedua. Apa itu? Dijaga oleh malaikat pahala. Malaikat pahala itu adalah menjaga apakah amal-amalannya itu di dalam diri dia itu ada memiliki sifat pahala atau merasa mulia di hadapan orang lain. Jangan-jangan kita memiliki juga sifat seperti itu, merasa mulia, lebih hebat daripada orang lain. Kalau itu memiliki, maka akan menghambat amal kita naik kepada langit selanjutnya. Di langit kedua, amal kita tereliminasi. Lanjut ke langit ketiga. Ketika kita sudah aman di langit pertama karena kita memang terjaga dari ghibah, langit kedua aman karena memang kita terjaga daripada fakhr. Ternyata bisa jadi kita tereliminasi di langit ketiga, yaitu kibar. Kibar itu sombong. Apa bedanya antara fakhr dengan kibar? Kalau fakhr tadi adalah semata sombong dirinya sendiri tanpa mengecilkan orang lain, tapi kalau kibar di samping dia sombong, tapi dia juga punya pandangan orang lain itu kecil daripada dirinya itu. Seandainya dia memiliki perasaan seperti itu, maaf, di langit ketiga amal-amalannya tidak diterima. Naik langit keempat adalah terseleksi dari apakah dia punya hasad atau tidak. Hasad itu adalah iri dengki yang kemudian ada refleksinya, ada actionnya daripada iri dengki itu sendiri. Bukan, kalau iri dan dengki adanya di hati, tetapi kalau hasad itu sudah ada di dalam bentuk perilaku. Ketika kita iri, kalau cuma di dalam hati, itu dosanya sebatas dosa hati. Baik bisa istighfar pada Allah cukup dan mungkin Allah mengampuni. Tapi ketika iri tersebut oleh kita diobrolkan kepada orang lain menjadi ghibah, maka itu menjadi hasad namanya. Kenapa? Karena yang namanya membicarakan kejelekan orang lain atas dasar dorongan dari iri, bukankah itu adalah membunuh karakter orang lain? Kita punya dosa kepada Allah gampang istighfar, tetapi ketika kita punya dosa kepada sesama manusia, itu Allah tidak akan terima tobatnya sebelum dia berhubungan dengan orang yang dia telah melakukan dosa tersebut. Apalagi dosa ghibah. Apa mau di antara kita seandainya kita minta maaf kepada orang yang telah kita ghibah, mohon maaf, saya tadi telah menggibah Anda. Apakah kita berani? Lantas dia bertanya, ghibah apa yang kau katakan? Maka kita tidak akan berani mengatakan.
Bagaimana kita hanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kita masih punya tanggungan dosa dengan saudara kita sendiri. Lanjut ke langit ke langit ke-6 adalah dijaga oleh malaikat rahmat. Artinya, apakah di dalam hati seorang hamba itu punya kasih sayang atau tidak? Karena ternyata kasih sayang itu sangat penting. Jadi betapa pentingnya kasih sayang, sebagaimana ada yang tadi di awal khutbah dikatakan bahwa kasih sayang itu merupakan sifat dasar yang paling utama, yang paling positif, yang harus mendasari setiap manusia. Yang terakhir adalah ikhlas. Manakala seorang hamba telah banyak melakukan amal kebaikan, dia terbebas dari ghibah, fakhar, ghibah, hasad. Sudah dia tidak, kemudian dia juga punya sayang kepada orang lain, akan tetapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dia tidak ikhlas. Boleh jadi dia sayang kepada orang lain, tapi sayangnya karena ada tujuannya, karena dia mungkin pencitraan, karena ada maunya, ada tujuan-tujuan lain di balik sayangnya itu, bukan atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir itu adalah ikhlas. Segala amal kebaikan kita persembahkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, bisa disimpulkan ternyata diterima dan tidaknya amal baik kita itu tidak terlepas pula terhadap hubungan kita dengan sesama manusia, bukan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari 7 tingkatan tadi, 6 tingkatan itu adalah hubungan dengan manusia, 1 tingkatan itu hanyalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manakala kita amal kebaikan kita ingin diterima, maka tentunya harus memperbaiki hubungan sosial dengan sebaik-baiknya dengan sesama manusia. Barulah kita memasang niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita tidak terkotori oleh apa-apa dosa yang dilakukan, sebagaimana yang nanti akan menghambat terhadap diterimanya puasa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum innaka sami'un qaribun mujibud da'wah bi rahmatika ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi